Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah, puji dan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa juga kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah Allah yang di tangannya lah kerajaan, yaitu kerajaan langit maupun bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Ahsanu amala ditafsirkan oleh ulama akhlasuha wa aswabuha, yaitu yang paling ikhlas, yang paling benar. Amal yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling benar mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan juga mematikan kita adalah sebagai ujian untuk kita sekalian. Sebagai ujian untuk kita sekalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa Allah akan membiarkan mereka untuk mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum lagi diuji. Artinya orang-orang yang mengatakan dirinya beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya dirinya benar-benar beriman kepada Allah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Nas agama itu dua macam. Nas agama, teks-teks, ayat-ayat, hadis-hadis, itu dua macam isinya. Satu, informasi, dan yang kedua, tuntutan. Itu saja intinya. Al-Quran 30 juz, hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak jumlahnya, intinya cuma dua itu. Isinya cuma dua intinya. Satu, informasi. Yang kedua, tuntutan. Informasi apa contohnya? Semua berita-berita tentang akhirat. Di surga ada apa? Di akhirat ada surga, ada neraka. Di langit ada malaikat-malaikat Allah. Berapa banyak malaikat-malaikat Allah? Berapa jumlahnya malaikat Allah? 100, 200 atau 5, 6, 10? 10 malaikatnya Allah. Contoh, sebagai contoh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa neraka itu mempunyai 70.000 tali pengikat.
Dan setiap tali itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka mempunyai 70.000 tali pengikat. Setiap tali ada 70.000 malaikat yang memegangnya. 70.000 kali 70.000 berapa? 140.000. Masih kurang nilai matematikanya. Berapa? 49.000. Berapa? 149.000. 4.900. 4.900.000. Atau ada yang punya kalkulator kah? Sekarang coba manfaatkan coba kalkulatornya. Berapa jumlahnya semua? Baik, itu nanti saya akhirkan. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Itu baru malaikat yang mengurus apa? Neraka. Yang memegang tali-tali neraka. Belum petugas di dalam. Iya. Itu kan informasi, itu bentuknya berita. Saya sudah sebutkan tadi inti daripada isi Al-Quran maupun hadis Rasulullah dua macam saja. Satunya berita, satunya tuntutan. Ya. Berita tentang ada malaikat, itu berita. Ya. Lalu ada apa lagi? Surga, neraka, malaikat, ada apa di akhirat? Timbangan amalan, ada penerimaan catatan amalan, ada apa yang di atas neraka yang harus dilewati? Siratal mustaqim. Itu semua berita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk macam yang pertama ini, berita-berita dari Allah, yang dituntut dari kita adalah mempercayainya. Kita tidak disuruh bikin neraka. Kita tidak disuruh bikin sorga. Ya. Yang kita disuruh tentang itu semua percaya. Percaya ada neraka. Kenapa percaya ada neraka? Karena Allah yang beritahu. Allah yang menginfokan. Kenapa percaya ada sorga? Allah yang menginfokan melalui Rasulnya Muhammad. Kenapa percaya ada malaikat? Karena Allah yang menginfokan, Allah yang memberitahukan kita. Ya. Itu semua berita-berita. Yang dituntut dari kita apa? Percaya. Percaya kepada berita-berita itu. Kemudian bentuk yang kedua dari isi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntutan. Tuntutan. Isinya tugas untuk kita sekalian. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa tuntutan di situ? Dituntut kita untuk berpuasa. Yang seperti ini tuntutan. Ada tugasnya kita. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Di situ ada tuntutan melakukan sholat, membayar zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Di situ ada tugas haji dan umrah. Sudah mengerti? Semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula semua hadis-hadisnya Nabi dalam hadis beliau, dua macam saja, tidak lepas dari dua macam itu. Apakah dia informasi atau dia adalah tuntutan, menyuruh kita sesuatu.
Nah, tuntutan ini kan hukumnya macam-macam. Ada tuntutan untuk berbuat, ada juga tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk berbuat dua macam lagi. Tuntutan untuk berbuat ada yang hukumnya harus, disebut apa? Hukum apa? Kalau harus disebut hukum wajib. Kalau disuruh berbuat tapi tidak harus, tapi bagus, sunnah. Kalau disuruh meninggalkan harus meninggalkan, hukumnya haram. Disuruh meninggalkan tapi tidak harus, sebaiknya saja, disebut makruh. Itulah ini. Jadi pada intinya dua lantas dari dua ini terbagi-bagi. Dari dua ini terbagi-bagi. Yang pertama tadi apa? Inti isi Al-Quran dan hadis apa? Informasi. Yang kedua, tuntutan. Informasi ini juga macam-macam. Ada informasi yang masuk dalam masuk dalam rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, apalagi nabi-nabi, apalagi hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Ya, semua dari informasi dari Allah Subhanahu wa taala harus kita percayai. Kemudian yang kedua, tuntutan. Kalian sudah tahu, jadi tuntutan itu ada tuntutan untuk berbuat, ada tuntutan untuk tidak berbuat. Tuntutan berbuat ada yang harus, ada yang sebaiknya. Tuntutan tidak berbuat begitu juga ya, ada yang harus, ada yang sebaiknya ditinggalkan. Baik. Jadi sudah tahu inti semua daripada Al-Quran dan hadis. Berapa tadi intinya? Dua. Gampang dihafal tak? Apa satu? Informasi. Yang kedua? Tuntutan. Tuntutan terbagi berapa? Dua. Tuntutan untuk berbuat dan tuntutan untuk tidak berbuat. Tuntutan untuk berbuat ada dua macam lagi. Harus dengan sebaiknya. Kalau harus hukumnya wajib, sebaiknya sunnah. Tuntutan tidak berbuat berapa macam? Dua juga, yaitu apa? Haram dan makruh. Nah, sekarang pada sisi temanya, tema daripada ajaran Islam ini intinya ada pada 4. Satu, tentang akidah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, tentang akhlak. Dan yang keempat, tentang muamalah. Kan tema hari ini tentang inti agama. Jadi yang saya sampaikan ke kalian ini inti-inti semua. Dari situ nanti kalian fahami, inilah kunci-kuncinya Islam, kunci-kuncinya ilmu Islam di sini. Tinggal nanti dikembangkan. Jadi tema-tema dalam ajaran Islam terfokus pada 4 saja. Ya, judul-judul dalam Al-Quran maupun hadis Nabi fokusnya pada 4 saja. Satu berkaitan dengan akidah, satu berkaitan dengan, yang kedua berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan dengan akhlak, dan yang keempat berkaitan dengan muamalah. Dan kita bahas satu per satu. Pertama, tentang akidah. Atau sebelum saya bahas satu persatu tentang itu, inti daripada agama Islam ini boleh dikatakan satu saja. Apa itu? Apa intinya agama Islam yang satu itu? Intinya ya Islam itu sendiri.
Apa intinya agama Islam? Islam. Islam intinya. Apa artinya Islam? Tunduk sepenuhnya kepada Allah. Islam itu tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Berkaitan dengan semua yang saya sebutkan tadi. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan informasi-informasi yang Allah berikan pada kita. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan tuntutan-tuntutan Allah kepada kita. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Ya, jadi intinya ada pada tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk sepenuhnya kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan kata Islam. Islam tunduk sepenuhnya kepada Allah. Islam secara bahasa, lihat kamus, tunduk Islam itu artinya tunduk, menyerah. Islam tunduk menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam hal informasi-informasinya Allah? Apa contohnya tadi informasi? Informasi ada apa? Ada surga, ada neraka, ada apa? Ya, pada mahsyar, malaikat dan seterusnya. Bagaimana caranya kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam informasi-informasi begitu? Percaya, mempercayainya. Jangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tentang surga misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Allah mengatakan seperti itu, lantas kalian bilang saya tidak percaya ada surga. Berarti ini tunduk atau tidak? Tidak. Tidak tunduk. Tunduk sepenuhnya ya percaya. Informasi-informasinya Allah kita percayai. Begitu juga tuntutan tadi, kalian sudah tahu, saya tidak ulangi lagi. Semua tuntutan-tuntutannya Allah kita tunduk. Apa yang harus dibuat kita buat. Apa yang harus ditinggalkan kita tinggalkan. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam 4 judul tadi, 4 tema. Dalam Islam inti ada 4 tema tadi ya. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah. Saya insyaallah akidah kalian tahu. Apa arti ringkasnya akidah itu apa? Apa? Kepercayaan, keyakinan. Boleh. Ibadah kalian sudah tahu. Akhlak tahu kan? Ya. Lalu yang keempat, muamalah. Ini perlu saya jelaskan singkat. Muamalah itu adalah interaksi, hubungan antar sesama manusia. Misalnya jual beli, sewa menyewa. Itu semua masuk dalam muamalah. Bermasyarakat, bernegara, ya, itu semua masuk dalam pembahasan muamalah. Jadi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal itu. Sehingga boleh dibahasakan seorang muslim yang sempurna, seorang yang bisa mengislamkan akidahnya, mengislamkan ibadahnya, mengislamkan akhlaknya, dan mengislamkan muamalahnya. Apa maksudnya mengislamkan satu persatu itu? Maksudnya berakidah sesuai dengan akidah yang sesuai dengan akidah Islam, beribadah sesuai dengan ibadah Islam, berakhlak sesuai dengan akhlak Islam, dan bermuamalah, jual beli dan semisalnya sesuai dengan muamalah Islam. Jelas? Ya. Lalu satu persatu dalam bidang akidah, bagaimana mengislamkan akidah? Tentunya intinya akidah tersebut adalah mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelummu ya Rasulullah seorang pun rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah selain aku. Semua rasul telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Ini tujuannya supaya para rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya masing-masing, la ilaha illa ana, tiada ilah selain aku. Siapa yang berkata seperti itu? Allah. Tiada ilah selain aku, fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku saja. Beribadalah kalian kepadaku saja. Siapa kalian di situ? Semua rasul dan juga umatnya. Semua rasul dan umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beribadah hanya kepada Allah, sesudah sebelumnya diberitahukan dulu bahwa tiada ilah selain Allah. La ilaha illa ana, yakni la ilaha illallah. Allah menyampaikan kepada para rasul supaya mengajari semua umatnya, berdakwah kepada semua umatnya la ilaha illallah. Sesudah itu diajarlah mereka supaya beribadah hanya kepada Allah. Persoalan ini serius sekali. Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan serius sekali. Sangat serius. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, istilahnya tidak basa-basi dalam hal ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, yaitu rasul-rasul sebelummu, nabi-nabi sebelummu. Kalau sampai kamu, siapa di situ kamu? Siapa yang dimaksud kamu? Allah berfirman kepada siapa? Nabi Muhammad. Kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, akan runtuh semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Kalian sudah belajar bahasa Arab kan? Sudah belajar bahasa Arab. Wala takunanna, kenapa sampai saya terjemahkan di situ? Pasti kamu, benar-benar. Menunjukkan di situ ada apa? Ada kata benar-benar, pasti. Menunjukkan ada kata apa? Taukid, penegas. Mana di situ penegas? Lamut taukid. Lamut taukid yang kedua? Ada dua di situ penegas. Satu lamut taukid, yang kedua nun taukid. Wala takunanna. Nun taukid dengan di depan lam taukid. Wala takunanna, sungguh benar-benar. Kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna. Ini juga ada dua taukidnya, lamut taukid dengan nun taukid. Pasti akan gugur, akan runtuh semua amalan-amalanmu. Wala takunanna, dan pasti kamu menjadi minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Persoalan kesyirikan ini sangat serius. Kira-kira kalau kita yang melakukan kesyirikan tidak apa-apa? Lebih jelas lagi, sedangkan orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW, Allah dengan tegas mengatakan seperti itu. Kalau sampai kamu buat kesyirikan, gugur semua amalanmu, runtuh semua amalanmu. Apalagi kita, kalau sampai berani melakukan kesyirikan, habis, hangus semua amalan-amalan kita. Dan pasti kita termasuk orang yang merugi. Merugi, kalau Allah bilang merugi, bukan rugi hilang 10.000 rupiah.
atau 20.000 rupiah atau 1 miliar sekalipun, merugi maksudnya di situ masuk neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu saja yang ayat-ayat yang saya sebutkan dalam kesempatan ini untuk pembahasan bidang akidah. Pembahasan bidang akidah. Lalu yang kedua, tema yang kedua yang ada pada Al-Quran dan hadis apa? Ibadah. Ibadah. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti jin maupun manusia itu Allah buat ada, Allah ciptakan, Allah buat ada supaya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalian termasuk manusia bukan? Hah? Termasuk kan? Jadi masuk dalam ayat ini atau tidak? Masuk. Berarti tugasnya kita berada di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Apa arti ibadah tersebut? Selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu tujuannya Allah menciptakan kita. Berarti tidak boleh orang ketawa, tidak boleh main-main. Boleh atau tidak? Hah? Boleh main-main? Boleh ketawa? Masuk ibadah atau tidak? Hah? Selama hal tersebut dihalalkan dalam Islam, maka itu boleh. Jangan main-main dengan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Misalnya main-main dalam bohong, main-main dengan kalimat-kalimat yang bohong, atau mencela orang, menjelek-jelekkan orang. Main-main seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa arti ibadah? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan kepada kita jangan dibuat. Apa yang dilarang jangan dibuat, karena kita diciptakan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Makan itu ibadah atau bukan? Makan ibadah atau bukan? Saya tanya, jangan mubah. Ibadah atau bukan? Bukan. Sedangkan kita diciptakan untuk ibadah. Berarti jangan makan. Berarti jangan makan, apa? Kapan makan itu bisa jadi ibadah? Dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Kamu jauhi makanan-makanan yang haram, itu sudah bagian daripada ibadah. Saya tidak mau makan ini. Kenapa tidak mau makan ini? Karena diharamkan dalam Islam. Saya tidak mau minum ini karena ini termasuk khamar. Kenapa kalau khamar? Diharamkan dalam Islam. Berarti kamu pilih-pilih makanan yang halal, pilih-pilih minuman yang halal. Berarti kamu sudah berbuat karena Allah. Kamu lakukan perintah Allah, itu ibadah.
Itu ibadah. Belajar itu ibadah atau bukan? Ibadah masuk dalam definisi ibadah yang mana? Melakukan perintah atau menjauhi larangan? Melakukan perintah. Apa perintahnya menuntut ilmu? Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din. Jadi karena ini diperintahkan dalam agama, semua yang diperintahkan dalam agama itu adalah ibadah kalau dilakukan. Dan semua yang dilarang oleh agama, kapan kita tinggalkan, maka itu juga menjadi ibadah. Kenapa tidak mau bohong? Karena dilarang dalam agama, kamu dapat pahala. Kenapa kamu tidak mau ejek-ejek temanmu? Karena itu dilarang dalam agama, kamu dapat pahala. Kenapa kamu tidak mau bicarakan di belakang kekurangan-kekurangan dia, tidak menggibahi dia? Karena dilarang dalam agama, kamu dapat pahala. Kenapa tidak mau curi barangnya? Kenapa tidak mau mengambil barangnya tanpa seizin dia? Ingat, walaupun satu tusuk gigi pun itu, kalau kamu ambil punya orang tanpa ridho dari dia, di akhirat akan menjadi masalah untuk kamu. Bayarannya di akhirat bukan lagi tusuk gigi, tapi pahalamu diambilkan untuk dia. Semua kezaliman akan dibalas, akan diselesaikan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil artinya semua yang hutang-hutangmu kepada orang, termasuk kamu pernah sakiti dia secara zalim, kamu pukul dia secara zalim, ya, dan seterusnya. Kalaupun dia tidak bisa membalas sekarang, di akhirat akan diberikan kesempatan untuk dia membalas, ya. Ataukah diambil pahalamu. Nah, lalu yang ketiga, tema dalam agama ini intinya apa? Akhlak. Pentingkah akhlak? Apakah, kan yang penting akidah lurus, yang penting akidah sudah lurus, ya sudah pasti masuk surga walaupun akhlak jelek. Akhlak itu sampingan saja. Apa begitu prinsipnya dalam Islam? Tidak. Andaikan persoalan akhlak itu persoalan remeh, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang sangat agung. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji dengan kalimat yang seperti itu, sesuatu yang remeh. Pasti itu hal yang hebat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, ya, ma min syai'in asqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah minal khuluqil hasan. Tidak ada yang lebih berat bagi seorang mukmin yang memberatkan timbangan amalannya pada hari kiamat dibandingkan akhlaknya yang baik. Artinya saat penimbangan amalan nanti pada hari kiamat, faman saqulat mawazinuhu, siapa yang hafal ini? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa isyatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu, iya, wa ma adraka ma hiya, amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih berat timbangannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Berat timbangan apanya ini? Amal baik atau buruk? Baik. Siapa yang berat timbangan amalan baiknya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, maka dia masuk surga. Sedangkan siapa yang ringan amalan baiknya, fa ummuhu hawiyah. Apa artinya ummu? Apa artinya ummu? Mama. Iya. Fa ummuhu hawiyah, maka mamanya adalah neraka hawiyah.
Apa maksudnya? Ibu kan biasa itu nak peluk-peluk anaknya. Tapi yang peluk kok kalau timbangan amalan kebaikanmu ringan dibandingkan dosa-dosamu berat, amal solehmu ringan, maka yang akan memeluk kamu adalah neraka hawiyah. Dipeluk kamu dengan apinya, kamu dibakar oleh apinya. Nauzubillah. Jadi yang paling memberatkan timbangan amal soleh adalah akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW. Akhlak yang baik. Lalu sampai Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, innal mu'min la yudriku, ya, sesungguhnya seorang yang beriman bisa mencapai, ya, bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, darajat as-shaimil qaim, derajatnya orang yang rajin berpuasa dan rajin melakukan salat sunnah. Innal mu'mina la yudriku bi khuluqihi al-hasan darajat as-shaimi al-qaim. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa dan rajin salat sunnah. Ada seseorang rajin puasa sunnah, rajin salat sunnah, tetapi suka menyakiti temannya, suka menipu temannya, membohongi atau mencuri, dan juga tetangganya, disakiti tetangganya. Apalagi kalau yang disakiti dan didurhakai adalah orang tuanya. Ini jauh di bawah orang-orang yang tidak banyak ibadah sunnahnya tetapi baik akhlaknya. Lebih berat timbangannya orang yang baik akhlaknya tersebut. Apalagi sudah baik akhlaknya, baik juga ibadahnya. Subhanallah. Terus yang keempat, tema inti dalam Islam adalah muamalah. Bagaimana berhubungan, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, dalam jual beli atau dalam bertetangga. Misalnya dalam bertetangga, Rasulullah SAW mengatakan la yu'min, tidak beriman. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawaikuhu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawaikuhu, gangguan-gangguannya. Siapa yang mengganggu tetangganya, maka Rasulullah mengatakan itu tidak beriman. Maksudnya tidak beriman dengan sempurna. Distelnya salonnya keras-keras, ya, sehingga mengganggu tetangganya, atau di saat-saat orang istirahat kerja palu-palu, dinding. Begitu juga ini ada keserupaan dengan orang yang suka mengganggu kawannya. Itu bukan orang yang beriman secara sempurna. Begitu juga tentang jual beli, misalnya ini yang terakhir. Tentang jual beli, Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh memilih melanjutkan jual belinya atau tidak jadi. Jadi atau tidak jadi, mereka yang pilih. Lalu kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana buriqa lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, pembeli jujur dan juga penjual jujur, menjelaskan apa kekurangan-kekurangannya, ya, sebagaimana dia menjelaskan apa kelebihan-kelebihannya. Kalau dua-duanya jujur, kata Rasulullah, akan diberkahi jual belinya mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Sedangkan kalau mereka bohong, menutupi kekurangan-kekurangannya, maka hilang keberkahan jual belinya mereka.
Sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita sekalian dan memberikan kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memasuki waktu berbuka ini, sambil menunggu waktu berbuka, ada pertanyaan-pertanyaan. Tutup buku ya. Ya, tutup buku semuanya. Panitia yang tanyakan? Panitia yang tanyakan atau gimana? Saya saja yang tanyakan. Saya. Tutup buku semuanya. Iya. Kenapa mesti ada yang buka? Tutup. Tutup. Jangan ada yang buka buku. Tutup semuanya. Ya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ya. Angkat tangan dulu ya, baru menjawab ya. Setelah angkat tangan dipersilakan menjawab, baru menjawab. Tolong panitia lihat ya siapa yang duluan angkat tangan ini. Kalau ternyata jawabannya salah, kena denda. Kalau benar jawabannya dapat hadiah. Tapi kalau salah jawabannya kena denda. Baik. Pertanyaan pertama, tadi sudah disebutkan intinya Islam itu kan ada dua macam, ada inti tema, ada inti isi. Ya. Siapa yang tahu inti isinya itu? Mana dulu? Ya, sebentar. Jadi ada dua pertanyaannya, inti isinya itu. Sebutkan dulu itu. Informasi. Ya. Tuntunan. Habis waktunya. Ya, sudah salah jawabannya. Yang mana berikutnya ini? Pindah ke berikutnya. Yang mana duluan? Ini. Yang ini ya. Ya, coba. Ini isi yang pertama. Ini isi yang pertama. Nah, terus? Yang isinya berita itu, yang isinya berita kita disuruh apa? Percayanya. Contohnya tadi apa? Saya. Lalu yang kedua tadi tentu, ya, tuntutan. Coba tadi bicara ulang kembali. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Itu saja, tuntutan untuk berbuat begitu. Ada yang haram dan makruh. Coba masih tidak apa-apa ya. Lanjut lagi. Kalau yang haram makruh itu maksudnya apa? Tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat? Apa bedanya dengan makruh?
Coba bedakan haram dengan makruh, ya. Tenang dulu. Ya. Apa bedanya haram dengan makruh? Haram dilarang. Kalau makruh? Baik. Ya, sebenarnya kurang sempurna sedikit. Bisa dikurangi dulu isinya, baru dikasih. Baik, tafadhal. Panitia dikasih ini ya. Ya, ambil ini. Barakallahu fiik. Iya. Lalu berikutnya. Ya, berikutnya. Tadi disebutkan bahwa inti daripada agama Islam sebenarnya Islam itu sendiri. Apa maksudnya? Mana dulu? Ya. Tunduk kepada Allah dalam hal apa? Ya, apalagi? Masih ada? Yang 4 tadi, yang 4. Ya. Baik. Ya, benar jawabannya. Betul. Ya. Terakhir satu lagi. 2 orang dibagi 2 ya? Untuk berdua dibagi 2. Baik. Tadi ada pembahasan tentang mengislamkan akhlak. Kan ada Islam yang sempurna itu, seorang muslim yang sempurna, dia sesuaikan dengan Islam akidahnya, dia sesuaikan dengan Islam ibadahnya, dia sesuaikan dengan Islam akhlaknya dan muamalahnya. Siapa yang bisa menjawab ini? Berikan 4 contoh mengislamkan akhlak, akhlak yang sesuai dengan Islam. 4 contoh. Ya. Sudah ada? Sudah ada yang angkat tangan? Sudah ada panitia? Ya. 4 akhlak yang sesuai dengan akhlak Islam. Contohnya apa? Mengesahkan Allah tanpa melakukan kesyirikan. Boleh pindah jawaban. Ya. Tidak, saya ulangi pertanyaan saya. Tentang mengislamkan akhlak, berikan 4 contoh dalam kehidupan sehari-hari akhlak Islami. Yang mana? Siapa yang dulu angkat tangan? Ini. Dalam kehidupan sehari-hari 4 akhlak. Hah? Sopan santun, tidak menggibah, jujur, beramanah. Apa itu amanah? Menjaga amanah. Taib, betul. Barakallahu fiik. Nah, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.